Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Mercenary King. Dan ini bagian ke-10 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Kemudian scene berpindah. Terlihat mereka pun telah berkumpul di lapangan mengelilingi Ghislaine dan juga Kaor yang akan berduel. Sepertinya kamu menyembunyikan beberapa trik dan merasa bisa menyerangku tanpa rasa takut. Tidak ada jalan untuk kembali, ujar Kaor dengan angkuh, merasa jika dirinya yang akan memenangkan pertandingannya. Lalu Kaor menarik tangan Ghislaine untuk menggertaknya. Ia berpikiran jika Ghislaine akan ketakutan dan lalu menyerah. Aku sudah melakukan ini sebanyak 5 kali, ujar Kaor menyombongkan kemenangannya. Tidak gentar dengan gertakan seperti itu, Ghislaine pun membalasnya dengan menarik tangan Kaor. Aku sudah melakukan ini ratusan kali, ujarnya mengatakan kemenangan atas duelnya di kehidupan sebelumnya. Merasa kesal dengan Ghislaine yang memberikan perlawanan padanya, ia menggertakkan gigi dan lalu memberikan serangan. Tidak tinggal diam, Ghislaine juga langsung memberikan serangan setelah melihat tangan Kaor yang mulai bergerak untuk menyerangnya. Serangan itu sama-sama mereka hindari dengan memiringkan tubuhnya ke samping. Setelahnya, secara bersamaan mereka mengayunkan dagger itu ke arah samping. Lagi-lagi mereka berhasil menghindarinya dengan memiringkan kepalanya. Jual beli serangan pun terjadi setelahnya. Dentang-denting dari peraduan kedua dagger itu bergema di sana. Merasa tidak cukup dengan serangan daggernya, Kaor mencoba memberikan tendangan dengan niatan menggiring Ghislaine keluar lingkaran. Menyadari itu, Ghislaine pun melakukan gerakan yang sama untuk menghentikan serangan itu. Melihat serangannya berhasil Ghislaine tahan, Kaor pun mencoba menusuknya sembari mengatakan, ternyata kamu bisa bertahan lebih baik dari apa yang aku kira. Katanya kamu sudah melakukan ini ratusan kali. Itu adalah hal yang sulit dilakukan dalam hidup yang hanya sekali. Kalau kamu mau sombong, setidaknya buat ini menjadi lebih bisa dipercaya. Memperhatikan duel itu, Gillion menilai jika itu pertarungan yang merugikan Ghislaine. Sebuah ruang gerak yang hanya muat satu orang untuk tiduran, dan aturan di mana tidak memperbolehkan untuk menggunakan mana dan hanya kekuatan fisik. Satu tangan juga diikat. Ghislaine sangat tidak diuntungkan dalam pertarungan itu. Ghislaine hanya bisa menghalau dan menghindari serangan musuhnya, sementara musuhnya bisa mengendalikan jalannya pertarungan. Begitulah penilaian yang dimiliki Gillion saat melihat pertarungan itu. Ia pun berniatan untuk turun tangan jika Ghislaine dalam bahaya. Kembali ke sisi pertarungan, terlihat, saat itu, Kaor menarik tangan Ghislaine ke pundaknya untuk membantingnya. Di saat Ghislaine masih melayang di udara, Kaor menebaskan daggernya. Namun, Ghislaine mampu menghindarinya dengan menjadikan telapak Kaor sebagai tumpuannya untuk meloncat dan membuat tubuhnya terhempas lebih tinggi. Tepat di saat ia mendarat, ia merasakan rasa sakit pada kakinya yang sebelumnya digunakan untuk menahan tendangan Kaor. Seperti dugaanku, dengan tubuhku saat ini, tanpa adanya perlindungan mana, bahkan cuma memblokir serangannya saja aku juga menerima dampaknya. Melihat Ghislaine yang terdiam setelah mendaratkan kakinya itu, Kaor tertawa terbahak-bahak. Sepertinya cara berdirimu sudah mulai goyah. Apa ini akhirnya? Lalu Kaor memberondoli Ghislaine dengan serangannya. Dalam hatinya ia mengatakan menyedihkan sekali. Melihatmu berjuang mati-matian hanya untuk menahan seranganku. Setelah memberikan serangan beruntun itu, Kaor kembali tersenyum. Ia merasa jika dirinya bisa membaca strategi yang Ghislaine gunakan. Kamu menahan dan menghalau serangan dagger dengan tanganmu, sambil mencoba bertahan dengan kekuatan kakimu. Tapi Moriana's Recognition adalah pertarungan tanpa menggunakan mana. Walaupun kamu terus menahan seranganku, dampak yang kamu terima akan semakin besar. Dan sekarang kamu mulai menyadari apa yang terjadi pada kakimu bukan? Semua itu terlihat jelas di wajahmu. Ini menjadi semakin menyenangkan. Begitulah pemikiran Kaor yang penuh dengan rasa kepercayaan diri. Beberapa waktu setelah itu, Kaor pun mencoba mengakhiri pertarungan itu. Ia melancarkan serangan lututnya. Ghislaine pun menahan serangan itu menggunakan kakinya. Dan rupanya, alasan Kaor menyerang dengan lututnya, ia sedang menargetkan kaki Ghislaine agar dapat menghentikan pergerakannya. Setelah melancarkan serangan itu, Kaor mencoba melancarkan serangan terakhir sembari mengatakan inilah akhirnya. Kamu akan binasa di sini. Akan tetapi, Ghislaine menyondongkan tubuhnya ke bawah sembari menggelantung pada tangan Kaor. Karena hal itu, serangan yang Kaor lesatkan meleset. Bersamaan dengan itu, Ghislaine memberikan serangan balik dengan menebaskan daggernya. Tebasan itu pun tepat mengenai tubuh sampingnya. Merasa kesal dengan hal itu, Kaor melesatkan serangannya. Namun lagi-lagi Ghislaine menyondongkan tubuhnya ke bawah, dan juga memberikan serangan balik yang tepat mengenai dadanya.
Orang-orang di sana pun dibuat sangat terkejut menyaksikan hal itu. Mereka tidak menduga jika komandan mereka akan terluka. Bukankah sebelumnya bangsawan muda itu sedang tertekan oleh kekuatan komandan? Gillion juga sama terkejutnya seperti orang-orang itu. Ia tidak menyangka jika Ghislaine mampu membalikkan keadaan. Kaor pun semakin kesal dibuatnya. Ia pun kembali memberikan serangan. Akan tetapi, Ghislaine dengan mudahnya menghindari serangan itu dengan menundukkan tubuhnya. Lalu dibalas dengan tubrukan kuat dari bawah yang tepat mengenai dagunya. Tidak berhenti di situ saja, Ghislaine memberondoli wajah Kaor dengan tinjuannya, lalu menusuk tangan yang terikat dengannya. Kaor pun mengerang kesakitan. Merasa marah dengan hal itu, Kaor mencoba memberikan perlawanan dengan memberikan serangan beruntun. Akan tetapi, semua serangannya itu berhasil Ghislaine hindari. Kaor pun menjadi panik karenanya. Ia juga merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa saat yang lalu, dia hampir tidak bisa melawan kekuatanku. Trik seperti apa yang harus aku lakukan? Sedangkan di sisi Gillion, ia baru menyadari jika Ghislaine melakukan hal itu untuk menciptakan ketegangan pada otot, dan membuat tubuh menjadi kaku dan keras. Saat kamu mencoba memaksakan serangan itu, maka kamu akan kehilangan fleksibilitas. Daripada melawan momentum dari pria itu, Ghislaine menurunkan kekuatannya dan menyerang balik dengan itu. Aku tidak menyangka jika Ghislaine akan bisa mengatasi kerugian dalam pertarungan ini seperti itu. Melihat Kaor yang masih berusaha menyerangnya, Ghislaine mengatakan, ternyata kamu cukup sabar. Banyak orang yang melanggar aturan dan akhirnya menggunakan mana saat sedang terpojok. Kaor pun menimpali dengan mengatakan, kamu mengatakannya seolah-olah kamu sudah melakukan ini ratusan kali, dan mendapatkan posisi pemimpin dengan Moriana's Recognition. Melanggar aturan berarti kamu sudah menyerah dalam pekerjaan ini. Tepat setelah ia mengatakan itu, Kaor berniatan untuk membanting Ghislaine keluar arena. Aku akui dalam adu kekuatan ini aku sedikit dirugikan, tapi masih ada banyak cara untuk memenangkan pertarungan ini. Aturan lain dari Moriana's Recognition, menyentuh tanah di luar lingkaran berarti kalah. Tidak peduli seberapa hebat dirimu, kalau aku melemparmu keluar dari lingkaran ini, sudah pasti kamu akan menyentuh tanah di luar lingkaran. Kemenangan ini adalah milikku. Akan tetapi, kenyataan tidak sesuai harapan. Saat Ghislaine terhempas itu, ia menyilangkan tangannya lalu memutar tubuhnya. Karena hal itu, tubuhnya pun terangkat kembali ke atas. Tepat setelah itu, Ghislaine menjadikan paha Kaor sebagai tumpuan untuknya mendarat, lalu ia berputar ke belakang. Bersamaan dengan itu, ia mendorong kelopak Kaor dengan lututnya agar keluar dari lingkaran. Dengan keras, suara benturan terdengar di sana. Suara itu dihasilkan dari kelopak Kaor yang membentur tanah di luar lingkaran dengan sangat keras. Seketika, suasana di sana pun menjadi hening. Namun, tidak lama dari itu, Ghislaine mengatakan ini kemenanganku. Kaor pun menimpali sembari melirik ke arah Ghislaine. Sebenarnya kamu itu siapa? Kenapa kamu mempunyai kemampuan seperti itu? Mendengar itu, Ghislaine menarik Kaor kembali ke dalam lingkaran. Sikapmu itu perlu diperbaiki, apalagi kepada orang yang akan menjadi tuanmu. Merasa bingung dengan apa yang Ghislaine lakukan, Kaor menanyakan apa lagi. Pertarungannya sudah berakhir. Sembari melesatkan tinjuannya, Ghislaine menimpali dengan mengatakan jika kamu masih belum keluar lingkaran, mulai sekarang, ini adalah sedikit latihan sebagai bawahanku. Karena pukulan itu, Kaor pun kembali terpental dan membentur tanah di luar lingkaran. Ia pun berteriak meminta Ghislaine untuk berhenti. Menurut aturan, kalau seseorang sudah menyentuh tanah di luar lingkaran, ucapannya terhenti ketika bogeman yang Ghislaine lesatkan kembali mendarat di wajahnya. Lalu Ghislaine mengatakan, apa kamu akan mengikuti aturan seperti itu di tengah pertempuran? Mendengar itu, Kaor pun mempertanyakan apakah Ghislaine benar-benar seorang bangsawan. Mendengar itu, Ghislaine pun kembali memberondoli Kaor dengan tinjuannya. Ia juga mengingatkan Kaor agar tidak meragukan tindakan masternya. Puluhan pukulan pun mendarat pada wajahnya. Setelah pukulan Ghislaine berhenti, Kaor memintanya untuk menghentikan hal itu. Lalu Ghislaine pun menarik Kaor kembali ke dalam lingkaran sembari menanyakan kenapa. Kamu masih belum keluar lingkaran. Mendengar itu, dengan panik Kaor berteriak meminta bawahannya untuk menghabisi Ghislaine. Apa kalian cuma mau diam saja menyaksikan komandan kalian diperlakukan seperti ini? Akan tetapi, di saat orang-orang itu akan bergerak, mereka dihadang oleh Gillion di depannya. Dengan aura yang memancar dari tubuhnya, Gillion mengatakan siapapun yang berani mengganggu Ghislaine, mereka akan aku habisi. Melihat bawahannya yang ketakutan di hadapan Gillion, Kaor pun hanya bisa terdiam sembari menelan ludahnya. Di saat ia masih terfokus memperhatikan bawahannya itu, tiba-tiba Ghislaine melancarkan pukulannya sembari mengatakan, baiklah, sekarang kita lanjutkan. Dalam benaknya Kaor mengatakan jika para bangsawan itu tidak berbeda jauh dengan makhluk menjijikan. Mereka arogan, penjilat, dan juga narsistik.
mereka akan merendahkan diri ketika mereka merasa terancam. Memang menyenangkan bisa menguras kantong dari orang-orang seperti itu. Aku mendapatkan julukan medok dengan melakukan hal itu. Tapi kenapa? Aku sekarang ada di posisi menyedihkan di depan bangsawan ini. Setelah merasa cukup dengan pelajaran yang ia berikan pada Kaor, lalu Ghislaine meminta orang-orang yang ada di sana untuk membawakan air perban dan handuk. Jika kalian membiarkan komandan kalian seperti ini, dia mungkin saja akan mati. Memperhatikan itu, Gillian tidak menyangka jika Ghislaine dapat mendisiplinkan mersenari yang sebelumnya bersikap arogan, dan sekarang, orang-orang itu mematuhi perintah Ghislaine. Di dunia mersenari, kekuatan lebih utama daripada hukum. Ghislaine menggunakan cara paling efektif dengan menghajar mereka, dan kemudian menunjukkan siapa pemimpin yang sebenarnya. Beberapa waktu setelah itu, terlihat, mereka pun sudah kembali ke dalam ruangan. Saat itu, Ghislaine menyodorkan kertas dan meminta Kaor untuk menandatanganinya. Tepat setelah kertas itu ditandatangani, secara tiba-tiba Ghislaine memegang tangannya sembari mengatakan, "Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Ayo kita lakukan yang terbaik." Singkat cerita, beberapa hari kemudian, tidak jauh dari kediaman Perdium, terlihat, saat itu, para mersenari telah berkumpul di sana. Kemudian Sin memperlihatkan seorang pria dengan tombak di tangannya. Sembari menguap ia mempertanyakan alasan mereka dikumpulkan sepagi itu. Pria dengan pedang di sampingnya mengatakan jika dirinya harus makan terlebih dulu agar lebih bersemangat. Di sisi yang lainnya, seorang pria tanpa rambut mengatakan, "Apa kalian dengar? Katanya orang yang menyewa kita kali ini adalah Duperdium." Pria di depannya menimpali. "Bukankah dia itu anak yang tidak tahu apa-apa? Aku penasaran bagaimana dia akan mengatur para mersenari ini. Mungkin kita lakukan dengan santai dan ambil bayarannya." Menghentikan pembicaraan mereka, seorang pria dengan tubuh kekar meminta mereka untuk mendengarkan perkataannya. Ia mengatakan jika mereka membutuhkan perwakilan untuk mengurus bos kecil mereka. Dikenalkan jika pria itu bernama Muscleman Gordon. Biar mudah, kita panggil saja dengan Gordon. Lalu pria botak menanyakan apa rencanamu. Gordon menimpali jika dirinya yang akan menjadi perwakilan untuk menekan bos kecil mereka. Kalian hanya perlu duduk manis saja. Tidak lama, perhatian mereka pun teralihkan pada Ghislaine yang baru tiba di sana dengan menaiki kuda. Mereka pun dibuat keheranan dengan Ghislaine yang datang sendirian. Pria berjirah pun terkekeh melihat hal itu. Lalu ia mengatakan jika dirinya merasa kalau Ghislaine akan lari ketakutan setelah melihat otot milik Gordon. Dengan penuh percaya diri, Gordon mengatakan saatnya pertunjukan. Aku akan memberi pelajaran pada bangsawan yang tidak tahu diri ini tentang dunia yang sebenarnya. Perkataannya pun terhenti seketika, ketika ia melihat kedatangan mersenari lainnya yang mengikuti Ghislaine di belakangnya. Dengan sangat terkejut, pria kerudung mengatakan bukankah itu mersenari Cerberus? Apa yang sebenarnya terjadi sampai mereka mau mengikuti perintah anak itu? Saat Ghislaine berpapasan dengan Gordon, ia menanyakan apa kamu yang akan mengisi garis depan. Dengan panik Gordon pun mengiyakan. Iya, itu aku. Lalu Ghislaine meninju otot Gordon. Setelahnya ia mengatakan ototmu lumayan juga. Aku adalah Ghislaine Perdium, Duk dari Perdium. Lalu Ghislaine meminta Gordon untuk mengumpulkan para mersenari, karena sekarang mereka akan mulai memasuki Beast Forest. Singkat cerita, setelah mereka selesai membangun markas ekspedisi sementara, mereka pun berkumpul di satu titik. Saat itu, Ghislaine meminta mereka semua untuk bersiap. Di depan kalian ini adalah Beast Forest yang akan kita taklukkan. Kalian pasti mengetahui kalau hutan ini penuh dengan bahaya yang menghadang, seperti monster, ancaman tersembunyi, atau mungkin sesuatu yang belum pernah kalian bayangkan. Di atas semua itu, aku akan membangun di tempat ini. Mendengar itu, semua orang yang ada di sana dibuat sangat terkejut. Mereka tidak menduga jika mereka akan ditugaskan untuk menaklukkan Beast Forest. Mereka pun mempertanyakan, apa mereka bisa keluar hidup-hidup setelah masuk ke dalam sana. Melihat itu, Belinda berteriak mengatakan, "Berani sekali kalian mengganggu pembicaraan Tuan Muda." Ghislaine pun tidak mempermasalahkan hal itu. Lalu Ghislaine mengatakan, "Kalian yang mau mundur dari misi ini akan aku persilahkan. Tapi sebagai gantinya bagi mereka yang mau berpartisipasi, aku akan membayar kalian 3 kali lipat jika pekerjaan ini sukses." Mendengar itu, semangat moral mereka kembali. Yang awalnya kehilangan semangat, kini mereka kembali bersorak dengan semangat yang membara. Sedangkan di sisi Belinda, ia sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan Ghislaine itu. Ia pun berbisik mengatakan jika uang yang mereka miliki sudah digunakan untuk persiapan itu. Dengan santai Ghislaine menimpali jika ini satu-satunya cara untuk meningkatkan semangat mereka. Dalam benaknya Ghislaine mengatakan, jika kita berhasil, kita akan memiliki uang yang cukup untuk membayar mereka semua. Bahkan runestone yang ada di sana sangat melimpah. Bukan hanya membayar 3 kali lipat, bahkan bisa untuk bersantai bertahun-tahun.
Sedangkan di sisi Kaor, ia sedikit menyeringai setelah mendengar perkataan Ghislaine. Bayaran 3 kali lipat itu janji yang berlebihan. Bagaimana kamu akan mengatasi hal ini? Master kita ini sepertinya belum memiliki banyak pengalaman, ujarnya mengejek. Gillion menimpali dengan santai jika Ghislaine pasti memiliki rencananya sendiri.